فاتحة من الغفور وكل رسول ومأمول واصلا إن شاء الله ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة بعملنا من كل شر جالبة من كل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن ولجميع المسلمين والمسلمات أن الله كريم له شر ومغفرة ويعلن لهم يخرجنا يكون بأسرارهم ونوارهم ونومهم ونمنهم بالدين والدين الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة وزن إلى روح وزن إلى روح صحيح ولد هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمكم الله تعالى أن الله تعالى حي قادر حي عالم مريد قادر متكلم سميع بصير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم السر وأخفى خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وأنه تعالى بعث سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى جميع خلقه لهدايتهم ولتكميل معاشهم ومعادهم وأيده بالمعجزات الظاهرات. وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى من الصراط والميزان والحوض وغير ذلك من أمور الآخرة والبرزخ من سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه. وأن القرآن وجميع كتب الله المنزلة حقا والملائكة حق والجنة حق والنار حق وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. وأنه تعالى dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ujar pengarang maha hidup. Hayyun, maha Allah taala itu maha hidup. Maha hidupnya Allah taala itu bakin azalan wa abadan. Hidupnya Allah taala itu baqa. Baqa ini artinya azalan wa abadan. Azalan ini kadada awal, kadada akhir, azalan abadan ini disebut dengan baqa. Jadi kadada penggunaan, kadada akhirnya itu adalah hidupnya Allah subhanahu atau adanya Allah subhanahu wa ta'ala itu kadada penggunaan, kadada bapakihan. Nah itu yang minggu semalam. Belain non kita kalau kita ini ada awal, ada akhir. Jadi kalau Allah ta'ala ada. Allah ta'ala itu bersifat alimun ay bijami'il ma'lumat muhitun ilmuhu bima yajri min tuqumil ardi ila a'lis samawat. Allah Ta'ala itu mengetahui dengan semua apa-apa yang diketahui. Allah Ta'ala itu mengetahui semua yang ada di alam ini. Muhitun ilmunya Allah Ta'ala itu mencukupi, meliputi apa-apa yang berlaku atau apa-apa yang ada di bumi. Apa-apa yang ada di bumi, makhluk Allah Ta'ala yang ada di bumi, atau kejadian-kejadian apa yang ada di bumi Allah Ta'ala tahu. Dari bumi yang paling bawah sampai ke langit yang tertinggi.
Dan Allah Ta'ala itu kadada tahalang, perhatian Allah Ta'ala itu kadada tahalang sampai Allah Ta'ala itu tahu tentang satu benda yang paling kecil, mithqala dzarrah fil ardi, di bumi. Allah Ta'ala itu tahu. Allah mengetahui segala-galanya sampai makhluk yang paling halus. Apa tuh ngarannya makhluk paling halus? Allah Ta'ala tahu. Kalau kita ilmu kita terbatas. Wala bis sama, dan itu juga yang ada di langit. Allah Ta'ala tahu sebentar. Itu sudah. Mutakallimun, qadirun mutakallimun. Allah Ta'ala itu mutakallim. Mutakallim ini maha berbicara. Maha berbicara. Mutakallim. Wa'idun lil mu'minina bil jannah wa na'imuha. Wa'idun lil mu'minina bil jannati wa na'imuha. Allah Ta'ala itu menjanjikan kepada orang-orang yang beriman bil jannati, dengan surga. Dengan surga, wa na'imuha, dan segala kenikmatan yang ada di dalam surga. Wa'idun lil mu'minina bil jannah. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dengan surga dan segala kenikmatannya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Nah, ini Allah menjanjikan lawan kita, orang-orang yang beriman ini dengan mendapatkan surga dan segala kenikmatan yang ada di dalam surga. Mutawa'idun bil kufar bin nari wa azabiha, dan mengancam orang-orang yang kufar. Kufar ini juga jamak dari kata kafir. Jadi orang kafir itu maksudnya adalah orang yang kadang meyakini Allah sebagai Tuhan dan kadang meyakini Rasulullah sebagai nabinya yang keampihan. Ya, kadang meyakini gitu, kadang meyakini Rasulullah sebagai nabi. Kadang meyakini itu. Jadi ini orang yang disebut kafir adalah orang-orang yang kadang meyakini yang demikian. Mutawa'id bil kufar bin nar, orang yang ada berkeyakinan seperti ini dianggap kafir. Bil kufar, mutawa'id bil kufar itu diancam orang-orang kafir, itu diancam dengan neraka, bin nar wa azabiha, dan azab-azab yang ada di dalam neraka. Cuman pertanyaannya, nang kita nang saat ini masih taat dan Allah Subhanahu wa taala ini ada kemungkinan, apakah kita ini kayak meninggal dalam keadaan beriman atau tidak? Kita kada tahu lagi nih. Ini bisa juga orang yang asal wahininya kafir, kada beriman dengan Allah, tapi kayaknya di akhir hidupnya itu ini dapat hidayah. Dapat hidayah, dapat petunjuk, lalunya bersyahadat, meninggal, masuk surga. Namun kita anak-anak ini kita tahu lagi. Nah, cuma mudah-mudahan berdoa aja terus, kita ini berharap kuat dan Allah SWT, mudah-mudahan kita ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik. Ini ciri-ciri orang yang meninggal yang baik itu, cirinya adalah gawiannya saban hari itu baik, itu ciri sudah. Bila gawian kelakuannya baik saban hari, itu ciri tanda orang itu husnul khatimah. Meskipun kada tentu juga kan orang misalnya gawian kada baik, bisa juga orang itu husnul khatimah, karena bisa aja juga tuh. Bisa aja juga karena Allah Ta'ala yang menentukan itu. Cuman kita yang sudah rajin sembahyang ini tarusakan aja, sudah rajin beribadah tarusakan. Tarusakan karena dengan harapan mudah-mudahan kita dengan ibadah yang rajin Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita ketika kita hendak meninggal sakaratul maut, mendapatkan rahmat dari Allah pas sakaratul maut, insyaallah
husnul khatimah. Itu mah nang diharap gitu. Hanya bila orang-orang kekasih Allah Ta'ala itu, kalau orang-orang wali itu kasih Allah Ta'ala itu kadada permintaan lain. Bila berdoa itu kadada permintaan lain selain daripada husnul khatimah tadi, meninggal dalam keadaan bawa iman. Atau orang-orang kekasih Allah bila iman kita nih. Kalau kita nih berdoa pintanya macam-macam. Tapi kalau orang kekasih Allah Ta'ala itu yang dipinta bebannya itu satu, yang paling dipinta benar oleh beban sidin itu adalah meninggal husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Nah, ada kasidahnya tuh. Jadi doa itu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah itu maknanya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Biha haknya itu ini bi itu maknanya dengan. Ha itu artinya amal solihah, amal-amal perbuatan soleh yang sudah gawi bahari husnul khatimah. Nah, ini maksudnya tuh kayak ini doanya. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah itu maksudnya doanya ini. Ya Allah, ya Allah, wahai Allah, dengan kemuliaan ibadah-ibadah nang pernah ulun gawi bahari, amal-amal soleh nang ulun bahari, jadi akan ulun ini meninggal husnul khatimah. Nah, kita doanya itu maksudnya tuh. Orang lain akan ya Allah biha, ya Allah biha aja. Jangan sendiri baru lucu aja menyambat bihanya tuh. Padahal arti biha di situ itu tuh maksudnya bertawassul. Tawassul ini artinya mengambil wasilah kepada amal-amal soleh, berdoa kepada Allah tapi dengan mengambil keberkahan daripada amal-amal soleh nambah hari. Amal-amal soleh kita nambah hari itu bisa jadi puasa, ya kalau sholat wajib itu dengan keberkahan amal-amal, dengan berkah amal-amal soleh yang pernah ulun gawi bahari, ya Allah husnul khatimah, dapatkan ulun husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah. Temukan ulun dengan husnul khatimah. Tapi kalau di doa itu membacanya husnul khatimah karena di doa itu ada huruf ba di awalnya, bi husnil khatimah. Bi itu huruf ba itu di dalam ilmu nahwu ngarannya huruf jar karena jadi bila ada huruf jar itu kata benda sesudahnya itu bergaris bawah kasrah, jadi bacanya bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Husnul khatimah itu artinya adalah akhir yang baik, keampihan yang baik. Husnul khatimah. Dan berdoa orang-orang soleh doanya itu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah dengan sebab melalui dengan keberkahan amal-amal soleh yang berhadi yang pernah gawi, ya Allah husnul khatimah. Tambahkan ulun dengan husnul khatimah, artinya meninggal dalam keadaan baik gitu. Orang yang kada biasa berzikir adalah orang yang kada biasa berzikir itu ketika inya sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sing malihan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sing malihan. Karena lidahnya ini kada terbiasa mengucap kalimat itu gitu. La ilaha illallah berzikir. Tapi kalau orang yang saben hari gubiannya berzikir, ini gubiannya berzikir saben hari, itu Allah akan memudahkan sidin ketika sidin menghadapi sakaratul maut, dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini khasiatnya orang yang beramal ibadah rutin gitu. Ya, orang yang beribadah rutin ini khasiatnya itu akan terasa kaina. Kada nang wayah ini nang langsung tuh jarang, terasa khasiatnya manfaatnya tuh kaina.
orang ketujuh bersalawat, ketujuh bersedekah, istiqomah bersedekah, istiqomah bersalawat itu kayaknya efeknya tuh, manfaatnya tuh kayaknya lebih sering terjadi itu manfaat amal ibadah itu terjadinya tadi gitu, jarang ada yang langsung, jarang, tapi ada di bawah. Bikalamin azaliyin, dengan perkataan Allah yang bersifat azali. Jadi maksudnya ini perkataan Allah Ta'ala ini, ucapan Allah Ta'ala ini kadang-kadang yang kayak kita bandingkan dengan makhluk, hadiran makhluk itu kadang-kadang karena sifatnya azali. Azali ini ada kali sama gitu, maksudnya ada bulu bahari. Dan di sini kadang-kadang kita membahas nama dalam sini kayak apa perkataan Allah Ta'ala itu, yang jelas Allah Ta'ala itu mempunyai sifat mutakallim, dan sifatnya Allah Ta'ala ini kada sama dengan sifatnya makhluk. Jadi balain. Lanjut, Sami'un basirun, Allah Ta'ala itu maha mendengar, la yu'azzab, kada denang tahalang dari ansamihi, dari nang didengaran Allah. Kada ada pandangan Allah Ta'ala itu tahalang, kada ada yang tahalangnya, kada ada yang tersembunyi. Itu dari pendengaran Allah itu semuanya terdengar oleh Allah. Wa in khufiya, walaupun ibaratnya tuh bepandirannya kita makhluk ini bersembunyi, tapi Allah maha mendengar juga tetap. Bepandir di padang sunyi, Allah Ta'ala mendengar pandiran kita. Sami'un basirun, bahkan Allah Ta'ala mendengar pandiran di hati kita, tabus itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Lain manusia, kalau manusia kan kadang-kadang menembus pandiran hati, kalau Allah bisa menembus. Wala yughayyibu an ru'yatihi mar'i wa in taqqa, dan kadang-kadang yang tahalang dari pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seorang pun, kadang-kadang yang tahalangnya. Artinya Allah Ta'ala itu melihat keadaan hambanya itu kayak apa aja, Allah Ta'ala itu melihat dengan keadaan hambanya. Allah Ta'ala mendengar apa yang kita pandirakan, keadaan yang tahalang, dan Allah Ta'ala itu maha melihat keadaan kita. Melihat kita ada berduit, Allah Ta'ala tahu. Kita berduit, Allah Ta'ala tahu. Kita lagi senang, Allah Ta'ala itu tahu. Kita lagi sedih, Allah Ta'ala itu tahu. Ujar Al-Habib Abdullah Al-Alwi bin Al-Haddad itu dalam sebuah syair, Sidin mengubah, Sidin menulis sebuah syair, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Ujar Sidin, qad kafani ilmu rabbi, sungguh cukup sudah bagi aku ini ilmu Tuhanku. Allah Ta'ala, maksudnya itu ujar Habib Abdullah Al-Haddad, Allah Ta'ala itu tahu aja sudah keadaanku ini kayak apa. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu keadaan aku ini kayak apa. Allah Ta'ala tuh tahu, Sidin, keadaanku ini kayak apa yang saat ini. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, daripada daripada su'ali wa ikhtiyari, daripada permintaanku lawan usahaku. Fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Sedangkan doa permunajatanku ini, ibadah permunajatanku, doa aku meminta Allah Ta'ala itu, Sidin, sebagai tanda aku ini adalah hina di hadapan Allah. Jadi maksudnya itu kayak ini. Jadi Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu menjelaskan, Sidin, sebujurnya Allah Ta'ala itu tahu
keadaanku ini kayak apa, aku ini sedih, aku ini berduit atau kayak apa, aku ini lagi senang atau kayak apa, sebenarnya Allah Ta'ala itu tahu. Jadi tahu nih. Lalu kenapa aku ini lalu kenapa aku ini memohon lawan Allah supaya berdoa lawan Allah, karena berdoa memohon menampakkan kekuranganku ini di hadapan Allah, sebujurnya bisa nampak. Kenapa jangan berdoa gitu? Padahal Allah Ta'ala itu kan maha tahu gitu. Kalau sudah Allah Ta'ala tahu aja bisa kenapa berdoa meminta gitu. Jadi sebujurnya ujaran Nabi Abdullah dan berdoanya aku, bermunajatnya aku itu sebagai wujud aku ini merasa hina di hadapan Allah. Itu Habib Abdullah Al-Haddad itu. Jadi berdoanya kita itu kepada Allah itu sebagai wujud kita ini sebagai hamba yang ada dari isi napa-napa, ada dari isi kekuatan. Jadi memohon oleh Allah supaya supaya mendapatkan yang baik gitu. Karena Allah Ta'ala lah yang kawa maulah kita menjadi atau mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi permohonan itu wujudnya hanya sekedar untuk untuk menampakkan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mau tahu nasib kita tuh kayak apa, Allah Ta'ala mau tahu. Jadi Allah yang memilihkan kita yang terbaik ke senapa. Nah, jadi kita berdoa itu sebagainya untuk menampakkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa Sami'un basir. Ya'lamu, Allah Ta'ala itu ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Ta'ala itu mengetahui kha'inatal a'yun. Kha'inatal a'yun ini artinya mata-mata kita, mata-mata nang katuju melihat nang haram. Allah Ta'ala itu maha tahu, menyirit, memandang sesuatu nang haram, memandang aurat misalkan. Kha'inatal a'yun, menyirit nang haram, memandang nang haram, Allah Ta'ala itu tahu. Kha'inatal a'yun itu artinya memandang sesuatu yang diharamkan. Allah Ta'ala tahu mata-mata kita nang ketujuh memandang nang haram, nang ketujuh memandang aurat. Wa ma tukhfiyas sudur, dan Allah Ta'ala itu mengetahui apa-apa yang tersembunyi di sudur. Sudur ini artinya di hati kita, di pandiran di hati. Allah Ta'ala itu tahu pandiran di hati kita, Allah Ta'ala itu tahu, nampak benar, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang awal kita tuh menghindar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ya'lamu sirra, dan Allah Ta'ala itu mengetahui sesuatu yang sangat rahasia. Sesuatu yang sangat rahasia itu Allah Ta'ala tahu. Kadang-kadang yang tahalangnya. Wa akhfa, tersembunyi ulang, sudah rahasia tersembunyi ulang. Yang mengetahui yang tersembunyi dan yang mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi, jadi double. Ya Allah Ta'ala tahu. Ada dengan kawannya kita nih menghindar dari Allah ini sebetulnya karena kawannya ada dengan kawannya. Jadi kalau orang saleh itu mereka yang kedua nih sampai kedua nih lawan Allah itu karena merasa Allah Ta'ala itu mengawasi betul-betul sampai paling tersembunyi dari Allah Ta'ala itu tahu. Nah ini orang-orang yang sampai ke tingkatan kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kau merasakan dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya kita kau mempraktikkan sebenarnya, insya Allah kita akan kau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang pada baik, bergematan. Kalau kau Jepang langsung jadi baik, bagaimana?
khaliqa wa ya'lamu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu, fala syarika lahu ta'ala bih, dan kadada Allah Ta'ala itu dalam menciptakan sesuatu itu bersekongkol itu bersyarikat. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu itu dengan kadada minta bantuan siapa-siapa gitu. Bola bumi Allah Ta'ala kadada minta bantuan siapa-siapa. Bola langit kadada bola bantuan siapa-siapa, dan dan Allah Ta'ala menciptakan itu semua kadada memakai alat belainan kita. Kalau kita ini kan menciptakan sesuatu pakai alat, kalau Allah kadada. Jadi kayak apa? Kalau dipikirkan di situ. Jadi terbatas otak kita itu untuk memahami zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala af'alnya Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala itu. Otak kita ini kadang-kadang masuk ke situ karena otak kita ini, otak manusia ini terbatas untuk memahami itu. Kadang-kadang kita nembus di situ, sepintar-pintarnya orang kadang-kadang menembus. Wa huwal wahid, dan Allah Ta'ala itu adalah al-wahid al-munfarid fil uluhiyah, tunggal, hanya ada Tuhan selain Allah. Al-Qahhar, dan Allah Ta'ala itu Al-Qahhar ay al-mutawalli ala jami' khalqihi. Allah Ta'ala itu adalah yang menggenggam semua makhluknya. Al-Qahhar ini maha memaksa, hanya maha menggenggam kehidupan makhluknya. Ala jami' khalqihi, baik itu orang penguasa, orang rakyat biasa, semuanya Allah menggenggam kehidupannya. Wa annahu ta'ala ba'asa sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila jamil khalqi li hidayatihim ay ila tariqil haqqi li takmili ma'ashihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah mengutus Sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu sebagai hambanya dan utusannya ila jamil khalqi di hidayatihim. Allah Ta'ala itu sudah mengutus Sayyidina Muhammad sebagai hambanya dan sebagai rasulnya ila jamil khalqi kepada semuanyaan makhluk. Li hidayatihim, tujuannya itu untuk menyampaikan petunjuk kepada mereka, kepada makhluk. Alam petunjuk itu menyampaikan tariqul haqq, untuk menyampaikan jalan yang bujur. Sayyidina Muhammad. Jadi Allah Ta'ala itu mengutus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan petunjuk kepada semua makhluk. Semua makhluk nih, baik itu manusia, jin, dan binatang sebenarnya gitu. Jadi untuk menyampaikan itu ila tariqil haqqi, semua makhluk ila tariqil haqqi, untuk menyampaikan kepada jalan yang bujur. Wali takmil ma'ashihim, dan untuk menyempurnakan ma'ashihim, perkara-perkara keduniaan mereka, pergaulan, peradaban, untuk menyempurnakan peradaban, untuk memperbaiki peradaban manusia di dunia. Wa ma'adihim, dan untuk membujur dan untuk ma'adihim ini akhirat mereka, dan untuk untuk membahagiakan mereka di akhirat mereka nanti, di alam akhirat nanti. Ini cuman untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat itu harus mengumpati pesan syariat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengumpati syariat Nabi Muhammad, insyaallah akhirat kita akan baik. Akhirat kita akan akhirat kita akan mendapati akhirat kita akan mendapatkan nikmat yang besar, yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang baik, maka diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk semua makhluk. Tujuannya sebenarnya diutus untuk semua makhluk. Cuman kayaknya yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu adalah orang-orang yang memang ditentukan oleh Allah untuk mendapatkan itu. Orang-orang yang mendapatkan itu. Jadi Rasulullah itu menyampaikan, cuman kayaknya yang menerima hidayahnya itu siapa-siapa, itu Allah yang menentukan. Dan alhamdulillah kita ini sudah mendapatkan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat syariat, mendapatkan kita ini menjadi seorang muslim sejak lahirnya. Alhamdulillah, nikmat yang paling agung itulah nikmat di mana kita sudah berada di agama Islam. Ini sudah ada di jalannya, kita ini tinggal menjalani saja. Mudah-mudahan jalan kita ini lurus sampai akhir. Kita jadi tantangan kita nih, jangan berbilok-bilok, jangan melihat kiri kanan lagi, jangan sampai keluar wa'iyyazubillah. Banyak di wadah kita ini nang keluar nang murtad. Jadi banyak murtad nang aliran betamat sampai yang tuh murtad. Kenapa? Karena ia menganggap sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya ada wajib. Mengurangi rukun Islam itu bahaya, bisa murtad. Nah, sembahyang 5 waktu jadinya ada wajib. Nah, itu bahaya tuh. Murtad jadinya tuh. Ya mudah-mudahan kita akan taubat tentang itu. Taubat maka itu bahaya. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mubsyirun ya, wa munzirun wa mubayyinun lin-nasi ma yuhtaju ilaihi fi umuri dunya wad din. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mubsyirun, pembawa kabar gembira. Jadi membawa kabar gembira ini, Rasulullah kabar gembiranya itu adalah dengan menggambarkan tentang surga dan kenikmatannya. Cuman orang yang mendapatkan surga dan kenikmatannya tadi itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Mubsyirun wa munzirun, dan memberi peringatan. Peringatan ini artinya Rasulullah sudah menggambarkan tentang siksa neraka. Jadi jalan Rasulullah bila yang maksiat, itu neraka. Munzir itu katanya. Munzir itu artinya orang yang memberi peringatan. Wa mubayyinun linnas, dan Rasulullah inilah orang yang sudah menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diperlukan oleh mereka ilaih kepada Rasulullah fi umurid dunya waddin, dalam perkara-perkara dunia, dalam perkara agama dan perkara dunia. Jadi Rasulullah sudah menyampaikan, menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diperlukan oleh manusia tentang perkara agama dan perkara dunianya. Jadi Islam ini komplit, kada mengurusi agama saja, tapi juga mengurusi kehidupan kita di dunia. Lengkap sudah. Tinggal kitanya aja lagi mempelajari mempelajari taklim, mempelajari ilmu agamanya nih lagi kita giatakan. Jadi kalau kita mempelajari bujur mempelajari itu sebujurnya kalau panjang waktunya, kalau sampai meninggal, sampai kita akhir hayat pun kira-kira kan dituntung lagi mempelajari ilmu agama nih. Mempelajari ilmu fikih aja nih, sabuting pak ilmu fikih itu aja itu perlu panjang waktunya, bisa sampai meninggal umur habis tuh masih ada tuh nang kada tak pelajari di fikih itu. Kalau orang yang lilit tuh panjang. Kalau di fikih itu banyak pembahasannya luas. Makanya di kitab-kitab fikih itu banyak, kitab-kitabnya pembahasannya banyak fikih. Kalau tauhid ini kita ini dianjurkan kada usah banyak-banyak mempelajari tauhid, karena cukup kita membaca kitab sifat 20 yang ada di benua kita itu sudah cukup, sudah untuk tauhid. Jadi kada usah banyak-banyak.
aja lah banyak-banyak. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqihi ila jami'il khalqi li hidayatihim wa litakmina ma'ishihim wa ma'adihim walau li hidayatihim takmina ma'ishihim wa ayyadahu bil mu'jizatiz zahirat. Dan Allah Ta'ala itu mendukung wa ayyadahu mendukung atau menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah Islamnya itu dengan mukjizat az-zahirat, baik itu yang zahirah, yang sifatnya zahir, mukjizat. Jadi Rasulullah Ta'ala itu diutus itu ada berisi mukjizat. Mukjizat ini tujuannya untuk mendukung dakwah atau seruan kepada makhluk, itu untuk mendukung, untuk menguatkan pendapat mendapatkan argumen Rasulullah SAW dalam berdakwah. Wa ayyadu bil mukjizat. Jadi setiap nabi itu ada mukjizat. Apa itu mukjizat? Di sini kata fal mu'jizatu amrun zahara ala khilafil 'adati ala yadi nabi aw rasul ba'da bu'tsatihi fi waqti da'wan nabiyyah fi waqti nabawiyyah war risalah. Jadi yang artinya mukjizat itu ujar pengarang kitab di sini adalah sesuatu nang khilaful 'adah. Khilaful 'adah ini sesuatu nang nang belain daripada kebiasaan. Artinya di luar kebiasaan, satu kejadian, satu perkara nang itu di luar kebiasaan atau di luar adat gitu lah, yang terjadi kepada seorang nabi atau rasul setelah beliau diutus menjadi rasul atau menjadi nabi di waktu dakwah nabuwah, pada waktu sidin berdakwah. Contohnya seperti menghidupkan orang yang meninggal. Ini mukjizat nih, cuman mukjizat yang terjadi kepada Nabi Isa. Kalau orang biasa kan mungkin kau menghidupkan yang meninggal. Itu artinya khilaful adah. Artinya balai di luar kebiasaan orang. Sesuatu perkara yang terjadi di luar kebiasaan orang. Khilaful adah katanya. Orang biasa ada kau menghidupkan orang mati. Tapi karena ini terjadi kepada Nabi, maka ini dikatakan mukjizat. Ka'ihya'i mayit, seperti menghidupkan orang meninggal. Itu Nabi Isa lah. Kalau di sini ada wanfijaril ma' min bainil asabi'. Ini dikatakan wanfijaril ma' min bainil asabi', itu memancarkan banyu di antara sesala jejarian. Ini mukjizat nih. Kenapa mukjizat? Karena di luar kebiasaan. Dan mukjizat ini terjadi kepada Nabi Muhammad SAW nih. Mafjar ma' bain asabi'. Jadi pernah ada kejadian air itu meluncur di sela-sela jari sidinnya. Itu kalau nggak salah perang apa itu kejadiannya, perang Badar, perang apa? Pokoknya di tengah peperangan itu pernah terjadi para sahabat Nabi, kalau nggak salah peperangan itu. Ingat pernah ada sahabat Nabi, banyak sahabat Nabi itu nang kehausan, dan di situ kan ada minuman. Karena ini penting, lalu kan secara Rasulullah ternyata bisa mengalirkan air di sela jari sidin, dan sahabat Nabi sing banyakan jumlahnya menurut kabar, menurut yang ulun pernah belajar itu sahabat kalau nggak salah ratusan sahabat itu kawa minum seberdaan dan ampi hausnya berdaan. Kalau di kitab ada mungkin ada ada banyu di mana, ada selangnya di sini. Nah ini ngarannya mukjizat yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
mukjizatnya Rasulullah ini pulang ada satu mukjizat yang ini melaini daripada mukjizat nabi-nabi yang terdahulu. Kalau mukjizat nabi yang terdahulu itu mukjizatnya hanya bertahan di umat sidin aja. Umat Nabi, mukjizat Nabi Musa itu hanya bertahan di Nabi Musa, di umat Nabi Musa aja. Tapi kalau mukjizatnya Rasulullah itu ada satu mukjizat yaitu Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa dan itu berlaku sampai akhir zaman. Wah, ini Masya Allah nih. Al-Quran ini adalah bentuk mukjizat yang luar biasa. Kalau kita mempelajari Al-Quran baik itu dari susunan ayatnya, dari susunan ilmu nahwunya, ilmu sharafnya, ilmu bahasa Arabnya, itu Masya Allah, itu kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Masya Allah, itu luar biasa. Kalau kita pelajari tafsirnya itu Masya Allah luar biasa. Ilmu Al-Quran itu sangat luas benar Al-Quran ini. Alhamdulillah sudah sampai sholat Isya. Wa ayyadahu bil mu'jizat az-zahira. Sampai sini aja dulu kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau ada yang salah dari penyampaian ulun, mohon disampaikan kritik dan sarannya. Ulun minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan ulun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.